Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih di surat An-Nasr sampai pada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sini kata beliau, fal makna, maka yang dimaksud dengan ayat ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, annahu idza jaa nasrullah, bahwa apabila datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan, faqad qaruba ajaluka, sungguh telah dekat ajalmu wahai Muhammad. Ini kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, berarti itu mendekati ajal beliau. Wama baqiya alaika, sehingga tidak tersisa kewajibanmu, karena urusan sudah selesai, manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong. Maka yang tertinggal bagimu illa at-tasbih, kecuali kamu tinggal bertasbih, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wal istighfar, dan istighfar. Fasabbih, maka bertasbihlah, ini bentuk perintah ya dari Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Ai, maksudnya sabbahahu, sabbahnya sucikan, Allah itu sucikan, tasbihan dengan mensucikan, makrunan bilhamdi, yang mensucikannya itu disertai dengan memuji. Wat tasbih, adapun tasbih, jadi tasbih itu bahasa Arab, berasal dari kata sabbaha, yusabbihu tasbihan. Kemudian kita kalau habis sholat baca tasbih, gimana bacaannya? Tasbih, baca subhanallah. Nah, subhanallah itu ucapan tasbih atau pelaksana daripada sabbih ini. Sabbih, bertasbihlah. Asalnya dari kata tasbihan. Ini kalau di ilmu shorof disebut masdar. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Kemudian tasbihan ini masdar namanya, isim masdarnya itu subhana. Jadi subhana itu maknanya sama dengan ini, tasbih. Apa tasbih? Pensucian. Kalau zaman suruh tasbih atau membaca tasbih itu mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah. Kalau diterjemah itu maha suci Allah. Kemudian menjadi bahasa Indonesia dibuatkan apa, kayak punya Shaolin itu apa namanya, disebut tasbih. Nah, bahasa Indonesianya tasbih. Tasbih ya dari kata ini tasbihan, artinya apa? Pensucian. Yang pensuciannya itu makrunan, disertai atau diikuti dengan hamdun. Nah, wat tasbih, adapun tasbih tanzihullahi ta'ala, tasbih itu artinya mensucikan Allah, amma la yaliku bijalalihi, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, bagi keagungan Allah. Nah, misalnya mengatakan Allah di mana-mana,
Nah, biasanya para ulama kalau ada orang mengatakan Allah itu di mana-mana, para ulama mengatakan Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, karena Allah itu suci dari yang tidak pantas. Seperti mengatakan Allah di mana-mana, itu kan bisa jadi di tempat kotor, ya, di tempat kamar mandi, nah, di sampah-sampah, ada di tempat-tempat yang tidak pantas. Maka karena Allah itu maha agung, yang pantas bagi Allah adalah tinggi di atas makhluknya. Nah, Allah itu maha tinggi sebagaimana firman-Nya Subhana Rabbiya al-a'la. Subhana apa artinya? Maha suci. Rabbi, Rabbku, al-a'la, yang maha tinggi. Maha suci Allah, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha tinggi maksudnya sangat tinggi, tinggi di atas. Itu tasbih. Apa tasbih? Pensucian Allah dari sesuatu yang tidak pantas baginya. Walhamdu, adapun hamdu, huwa as-sana'u alaih. Hamdu adalah pujian. Kalau ini dibersihkan dari segala yang tidak pantas, kemudian dipuji dengan hamdun. Hamdu itu pujian bagi Allah bil kamali. Ya, pujian bagi Allah dengan kesempurnaan. Ma'al mahabbah, yang pujian itu disertai dengan kecintaan, wa ta'zim. Nah, maka ketika kita membaca dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillah, itu harus muncul rasa cinta pada Allah, wa ta'zim, dan maha agung. Karena kalau tidak ada ini, tidak ada kecintaan. Kenapa kita mencintai Allah dan mengagungkan Allah? Karena maha sempurnanya Allah. Kalau tidak muncul dalam hati karena mungkin kurangnya pemahaman kita, kurangnya kenalan kita, perkenalan kita kepada Allah, makrifah kita kepada Allah kurang, sehingga tidak muncul rasa cinta. Karena di dalam bahasa Arab, kalau pujian itu tidak mengandung kecintaan dan tidak mengandung pengagungan, bukan dengan hamdun atau bukan dengan alhamdu, tapi mimnya taruh depan, kemudian dalnya di tengah, haknya di belakang, menjadi al-madhu. Apa al-madhu? Pujian yang tidak mengandung dua ini. Ya dipuji, misalnya kalau orang-orang Arab dulu suka memuji dengan syair-syairnya, muji-muji raja-rajanya dengan membawa syair-syair pujian, nanti dibayar. Nah, padahal dia kondisinya sangat benci pada rajanya, tapi karena untuk mendapat bayaran, untuk kerja dapat uang, dia puji-puji. Nah, memuji-muji yang tidak ada kandungan cinta dan tidak ada kandungan pengagungan, itu pakai mim dal ha, menjadi al-madhu. Sama hurufnya ha mim dal, cuma dibalik. Al-madhu itu pujian yang tidak ada apa? Kecintaan dan pengagungan. Kalau kecintaan ada mahabbah dan ta'zim, ini alhamdu, dan ini hanya Allah yang seperti ini. Ajma'a bainat tanzih wa bainal hamdi. Maka di sini terkumpul pada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Terkumpul dua, yaitu pensucian dengan subhana, wa bainal hamdi dan alhamdu. Wastaghfir dan istighfarlah, berarti tiga, ya. Yakni as'aluhu al-maghfirah,
atau is'alhu al-maghfirah, mintalah kepada Allah maghfirah. Fa amarahu Allah taala bi amrayni, maka di ayat ini Allah memerintah Rasulullah dengan dua perintah. Al-amrul awal, perintah pertama, at-tasbih al-makrun bilhamdi. Perintah pertama adalah diperintah untuk bertasbih yang disertai dengan hamdun atau dengan hamdu. Wasani, perintah yang kedua, al-istighfaru. Diperintah Rasul itu istighfar. Kapan itu? Setelah Rasul mendapat pertolongan dari Allah dan mendapat kemenangan. Kemudian beliau diperintah untuk perintah dengan dua perintah ini, yaitu at-tasbih dan istighfar. Tasbih tadi sudah, istighfar. Wal istighfaru, apa istighfar? Huwa talabul maghfirah. Istighfar itu artinya memohon maghfirah, memohon ampunan. Asalnya itu ghafaro. Kalau ada sin dan ta atau alif, sin dan ta, itu artinya permohonan. Nah, wal maghfirah, apa itu maghfirah? Kalau kita artikan ampunan, ya. Maghfirah itu satrullahi ta'ala ala abdihi dunubahu. Maghfirah itu artinya tutup Allah atau Allah menutupi dosa-dosa hambanya. Itu namanya maghfirah. Jadi kalau kita istighfar, membaca astagfirullah, itu meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita ini ditutupi oleh Allah. Berasal dari kata mighfar, asalnya itu mighfar, mimnya di kasroh. Mighfar itu tutup kepala yang dipakai perang itu loh, untuk melindungi wajahnya, melindungi kepalanya itu. Nah, itu mighfar bahasa Arabnya, penutup kepala. Nah, di sini yang kita ketika kita istighfar, memohon kepada Allah ditutupi dosa-dosa. Ma'amah wiha, ditutupi dosa-dosanya. Ma'amah wiha, disertai dengan mahwun. Mahwun itu artinya dihapus. Dihapus kan, setiap amalan kita itu ditulis, ya, ada ditulis oleh malaikat yang dikatakan raqib atid. Kalau jelek itu amalan dosa-dosa ditulis sebelah kiri, itu minta kepada Allah ditutup, dihapus. Kemarin ada, sekarang nggak ada lagi. Kemana itu? Dihapus, di step atau tip X bagi bahasa kita, yang jelas dihapus. Jadi catatan-catatannya itu sudah tidak ada. Itu kalau orang itu diapakan? Diampuni. Wattajawuzu anha, atau wattajawuzi anha, dan tajawuz. Jadi maghfirah itu, istighfar itu mengandung tiga perkara ini. Pertama, ditutupi dosa-dosanya. Kedua dihapus catatannya. Yang ketiga at-tajawuz. Tajawuz itu dilewati. Mestinya dia kena hukum itu. Mestinya orang itu kena siksa. Karena setiap dosa, setiap salah itu mengandung hak siksa. Apakah kemudian setiap dosa itu disiksa? Itu belum tentu. Kalau diampuni oleh Allah, ya, karena kita selalu minta ampun kepada Allah dengan selalu membaca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Dan itu yang dibimbingkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh beliau, ya. Rasulullah membaca 70 kali sehari, sampai berapa? 100 kali. Padahal beliau enggak ada dosa, sudah diampuni. Nah, artinya bimbingan bagi kita bahwa kita ini yang jauh lebih berhak untuk mengucapkan itu. Selalu membasahi lidah-lidah kita dengan istighfar. Karena kita sadar tidak sadar terlalu banyak dosa-dosa
yang kita lakukan. Maka pelajaran ini, surat An-Nasr ini mengajarkan kita untuk seperti itu. Jadi istighfar ada 3 kandungan penting, ya. Pertama apa tadi? Ditutupi, sehingga orangnya itu ketika ditutupi oleh Allah, kesalahan-kesalahannya itu tertutup, tidak tersebar, tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau tidak ditutup oleh Allah, maka tidak ada yang bisa nutup. Kalau sampai kejelekan orang itu dibuka oleh Allah, tidak ada yang bisa menutupnya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ada kalanya seseorang itu malam hari berbuat dosa, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Tapi kemudian pagi harinya dia yang cerita, saya tadi malam berbuat begini, dibuka sendiri. Ketika dibuka seperti itu, maka Allah buka sekalian. Nah, artinya sudah, kalau kalian terjatuh pada kesalahan dan dosa, ya dilawan dengan banyak istighfar dan taubat, bukan malah bangga cerita-cerita pada orang lain, karena akibatnya jelek. Allah tidak akan mengistighfar, tidak menutupi dosa-dosanya. Kalau sudah Allah membukanya, tidak ada yang bisa menutupinya. Wa hadza ghayatu ma yuridul abdi, dan ini merupakan paling tingginya keinginan hamba. Ya. Yang paling tingginya diinginkan oleh hamba sebenarnya apa? Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma walaupun banyak hartanya, kalau banyak dosanya, ya. Nah, mending nggak punya harta, nggak punya dosa. Ya kalau bisa banyak hartanya, nggak sampai dosa. Ya. Nah, li'anna al-abda, karena hamba, katsirudz dzam, karena manusia itu banyak berbuat dosa. Banyak berbuat dosa. Yahtaju ila maghfiratin, yang sangat membutuhkan kepada maghfirah. Sekarang maghfirah diartikan apa? Ampunan. Ampunan itu mengandung 3 perkara tadi: ditutupi, dihapus, dan tidak dihukum, tidak disiksa, tidak dibalas. Nah, illam yagtamidhullahu birahmatihi, apabila kemudian hamba itu tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, halaka, maka dia akan hapus, akan binasa. Kalau manusia itu dibiarkan bergelimang dengan dosa-dosa, maka manusia itu akan binasa. Maka butuh yang menghapus, yang menutupi dosa-dosanya itu adalah rahmah Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah merupakan nikmat yang bisa mengentas manusia dari kebinasaan. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dihapus dosa-dosanya dan dibimbing jalan yang akan datang. Itu makna rahmah. Dan rahmah ini kan selalu kita ucapkan ketika kita ketemu, assalamualaikum warahmah. Semoga keselamatan bagimu dan rahmah. Kadang setelah mati kita masih mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati. Nah, walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi amalihi, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga disebabkan karena amalannya. Sebatas amalan tidak bisa mengantarkan amalan manusia itu ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, wala ana, demikian juga saya.
Artinya amalan saya itu tidak bisa mengantarkan ke surga. Illa an yataghammadaniya Allahu birahmatihi. Kecuali karena Allah itu telah meliputi aku dengan rahmatnya, menyelimuti aku dengan rahmatnya. Nah, mencurahkan kepadaku dengan rahmatnya. Maka rahmatnya ini yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Terus fungsinya amal itu apa? Amal itu fungsinya untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya. Dari mana kamu akan dirahmati? Kamu durhaka kepada Allah, ya tidak akan dapat rahmat Allah. Nah, jadi rahmat Allah itu maknanya ampunan dosa-dosa yang telah lalu, bimbingan terhadap jalan yang akan ditempuh. Itu maknanya rahmah. Nah, li'anna amalaka, karena amalanmu hadza, li'anna amalaka hadza, karena amalanmu ini, lau aradta an taj'alahu fi muqabalati nikmatin minan ni'ami, kalau kamu mau banding dengan satu kenikmatan dari nikmat-nikmat Allah, nikmatan wahidatan, satu nikmat saja, la ahatat bihi ni'amu, maka amalanmu itu akan ditutup oleh nikmat-nikmat tadi. Bahkan Rasulullah pernah bercerita, ada seorang yang terdampar ibadah selama 500 tahun. Ibadah, kemudian mati. Setelah meninggal, Allah mengatakan kepada malaikatnya, masukkan ke surga karena rahmatku. Ini komplain orang tadi yang hidupnya hanya beribadah, tidak pernah berbuat dosa. Loh, mana ibadah saya selama 500 tahun? Oh iya, coba ditimbang dengan satu telinga, Pak. Bukan dua, atau satu mata ya, saya lupa telinga atau mata. Coba ditimbang dengan satu mata yang dia pakai untuk melihat selama hidupnya. Ternyata dibanding dengan satu mata, ibadahnya yang selama 500 tahun itu masih lebih tinggi nikmat Allah SWT berupa satu mata. Belum dua matanya, belum telinganya, belum kakinya, belum dan lainnya. Nah, kita nggak ada ibadah sampai 100 tahun. Itu 100 tahun, 500 tahun ibadah tok, nggak berbuat maksiat. Seperti itu. Mengapa kita ini bagaimana? Ya kita ini harus banyak menyadari terlalu banyak dosa-dosa, sangat sedikit nilai ibadah kita. Nah, kalau tidak Allah SWT mengampuni kita, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Nauzubillah min dzalik. Fa kaifa yakunu iwadan? Bagaimana tadi kenikmatanmu, amalanmu tadi mau dijadikan ganti, mau ditebus tadkhulu bihil jannah, untuk bisa masuk jannah. Wong kenikmatan satu mata saja sudah kalah, ibadahmu sudah lebih ringan. Nah, apalagi ibadah kita yang istilah bahasa Jawa ecek-ecek. Ya, apa ecek-ecek? Seringnya sholat, ya, kalau taruhlah contoh sholat, yang seringnya yang sholat itu hanya badannya, ya hatinya gak sholat. Nah, padahal sholatnya sah apa enggak, Pak Sugeng? Gak sah. Nah, harus ngulang. Sholatnya sah, hanya saja tidak ada apa? Nilainya, tidak ada pahalanya. Alias busung, kata orang Jawa, sholatnya busung. Karena nilai atau pahala sholat itu tergantung dari tingkat kehadiran hati, tingkat kehusuan. Maka kehusuan itu menjadi ruh dari sholat, sehingga sholat yang tidak ada ruhnya, tidak ada husuknya, sama dengan sholatnya mati.
Itu kebanyakan karena terlalu banyak memori-memori yang memalingkan dari sholat. Dari itu kita perlu belajar bagaimana upaya-upaya untuk mencapai apa? Kehusuan. Di antaranya mengerti apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan. Walihada qala ba'dul arifin fi nidhamin lahu. Sebagian orang bijak mengatakan dalam nidhamnya, kalau kita mungkin bilang syair ya. Idza kana bisukri nikmatallah nikmatan. Nah, idza kana bisukri nikmatallahi nikmatun, kalau syukurku terhadap nikmat Allah itu sebagai kenikmatan. Ya, aku bisa bersyukur terhadap nikmat Allah itu merupakan apa? Kenikmatan. Nikmatan alayya atau nikmatun alayya lahu, nikmat Allah kepadaku sebagai bentuk syukur kepada Allah. Fi mithliha yajibu syukru. Maka kenikmatan apa? Bisanya saya bersyukur kepada Allah itu merupakan kenikmatan. Yang kenikmatan bersyukurnya kepada Allah tadi merupakan nikmat yang harus aku syukuri juga. Fakaifa bulu syukri. Maka bagaimana syukur itu bisa dicapai? Artinya syukur itu nggak bisa dijangkau. Karena kita bisa mensyukuri nikmat Allah, nah itu kenikmatan juga gitu. Kita bisa bersyukur, itu kenikmatan. Terus bagaimana mensyukuri kenikmatan? Ya gitu, terus bersyukur, maka syukur itu tidak ada batasnya. Illa bifadlihi, kecuali karena karunia dari Allah. Wa in talatil ayyam wattasalal umri. Sepanjang hari dan sepanjang umur itu akan terus syukur itu berlanjut, bertambah, tidak bisa berhenti karena kenikmatan Allah itu terus. Sampai sekarang kita masih bisa mendengar, bisa melihat, bisa duduk, badan sehat. Ini apa? Kenikmatan yang harus disyukuri. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu tawwab. Ai lam yazal azza wa jal tawwaban ala ibadihi. Kenapa kita diajarkan banyak bertasbih? Kalau tasbih mungkin kalau di luar sholat ya, ucapan tasbih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Ya, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar Rahman. Dua kata yang ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Itu subhanallah itu tasbih. Nah, fa idza istaghfartahu taba alaih lam yazal azza wa jal tawwaban ala ibadihi. Allah itu selalu tawwaban, menerima taubat pada hambanya, kecuali nanti tidak diterimanya itu kalau ada dua sebab ya. Pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, ketika ruh sampai di kerongkongan. Nah, mumpung kita masih sehat seperti ini, ayat ini mengingatkan kita agar selalu banyak istighfar kepada Allah. Fa idza istaghfartahu taba 'alaika. Ketika kita mengucapkan, apabila kalian istighfar kepada Allah, taba 'alaik,
maka Allah menerima taubatnya. Kenapa? Karena Allah itu apa? Tawwab. Apa tawwab? Menerima taubat. Inilah makna surat An-Nasr. Lakinna surata laha maghzan azimun. Surat ini mempunyai makna yang sangat agung, lebih dari yang sedang sekedar kita bahas ini. Ini baru satu tafsir, jenis tafsir. Kalau buka tafsir lain akan mendapati makna-makna yang lebih dalam lagi. Maka surat ini mempunyai makna-makna yang azim, yang agung, layat fitonu lahu illa azkiya, yang tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang benar-benar cerdas. Nah, orang-orang cerdas bisa menggali lebih jauh dari makna dan kandungan surat ini. Walihada lamma sami'a Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dari itu ketika Umar ibnul Khattab mendengar annan nasa intaqaduhu fi kaunihi, manusia itu berbincang-bincang tentang surat An-Nasr ini, yudna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka dipanggil Abdullah ibnu Abbas ma'asugri sinihi, dalam keadaan Ibnu Abbas itu masih belia. Wala yudna amsaluhu, dan tidak ada yang dipanggil selain Abdullah bin Abbas. Cuma Abdullah bin Abbas yang usianya paling belia. Min syababil muslimin, dari para pemuda muslimin tidak ada yang dipanggil, hanya Abdullah bin Abbas. Ketika Umar itu melihat para sahabat berbincang-bincang tentang makna surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, wa Umar radhiyallahu anhu min a'dalil khulafa. Umar ibnul Khattab itu merupakan khalifah yang paling adil. Arada, beliau menginginkan an yubayyina linnasi, bahwa beliau ingin menjelaskan pada manusia annahu lam yuhab bibni Abbas fi syai'in, bahwa Umar ibnul Khattab ingin menjelaskan pada manusia bahwa beliau ini, Umar ibnul Khattab itu bukan bermaksud apa-apa terhadap Abdullah bin Abbas. Kenapa lain pemuda-pemuda lain kok enggak dipanggil, kok hanya Abdullah bin Abbas yang masih belia? Fajama'a kibarul muhajirin, Abdullah bin Abbas dikumpulkan oleh Umar bersama kibarul muhajirin, para pembesar-pembesar muhajirin, wal ansar, dan ansar, fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari. Wa ma'ahum Abdullah bin Abbas, dan diantara mereka para bapak-bapak sepuh-sepuh, tokoh-tokoh muhajirin dan ansar diundang oleh Umar radhiyallahu anhu. Wa qala lahum, maka Umar mengatakan kepada para sesepuh, ma taquluna fi hadhihi surati, apa yang kalian fahami tentang surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, hatta khatama surah, sampai akhir surat. Fafassaruha, maka para tokoh tadi menafsirkan bihasbi ma yadharu faqat, menafsirkan dengan apa yang nampak dari maknanya itu, dari lafadznya. Faqala ba'duhum, sebagian tokoh mengatakan, umirna an nahmadallaha wa nastaghfirhu idza nusirna wa futiha alaina. Maknanya, kata para tokoh, para sepuh itu, kami diperintah memuji Allah dan kami diperintah untuk istighfar ketika kami ditolong dan kami diberi kemenangan. Wa qala ba'duhum, sebagiannya lagi mengatakan la nadri, kami tidak faham.
Walam yakul ba'duhum syai'an, yang lain diam. Faqala, maka Umar mengatakan, ma taqulu ya Ibna Abbas, menurutmu apa makna surat ini wahai Ibnu Abbas? Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa, surat ini, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menjelaskan tentang dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan tugasnya Rasul menyampaikan sudah ya. Pertentangan mulai awal dakwah itu sudah ditentang, mulai dari keluarga dekatnya, pamannya, mulai dari panggilan pertama ketika Rasul manggil keluarganya, paman-pamannya, semua Bani Hashim dipanggil, dikumpulkan. Langsung ada penentangan dari pamannya yang bernama siapa? Abu Lahab. Nah, terus yang lain Abu Jahal sampai menyiksanya, memukulinya. Pernah lagi dipukuli Rasulullah oleh Abu Jahal, ketahuan oleh Abu Bakar. Pernah sampai Abu Jahal itu bersumpah untuk menjatuhkan batu besar ke kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sujud. Dan itu dikatakan oleh Abu Jahal di depan para tokoh-tokoh Quraisy yang kafir, musyrikin kafir. Dan di antara sifat baiknya orang Arab tidak mau bohong. Maka besoknya dia angkat batu besar, kemudian mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Tapi begitu dekat, Abu Jahal ketakutan lari dan dilempar batunya. Ditanya oleh yang lain, kenapa kamu? Apa yang terjadi pada dirimu? Aku lihat unta besar, giginya besar, mau nerkam saya, mau gigit saya. Nah, Rasul dijaga oleh Allah ya. Terus sampai Fathu Mekah ini. Kan ini tahun keberapa Fathu Mekah ini? Tahun ke-8, sudah lewat tadi kan pembahasannya. Fathu Mekah sampai ini sudah, berarti sudah pertolongan sudah sampai, kemenangan sudah sampai, tinggal apa? Berarti kata Abdullah bin Abbas, wahai Amirul Mukminin, ayat ini, surat ini menerangkan tentang ajal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu Allahu lahu. Surat ini pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala pada beliau, pemberitahuan Allah pada beliau. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath, itu Fathu Makkah. Fadzaka alamatu ajalik. Idza jaa nasrullahi wal fath, maka ini adalah tanda dekatnya ajalmu. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, wallahi demi Allah, ma a'lamu minha illa ma ta'lamu. Tidak ada di antara kita yang tahu makna ayat ini kecuali apa yang telah kamu jelaskan tadi. Dijelaskan oleh anak belia dari kalangan sahabat, yaitu siapa? Abdullah ibnu Abbas. Sehingga tafsiran yang paling baik itu adalah tafsir dari Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini dikenal dengan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, penjelas daripada makna-makna Al-Quran. Fatabayyana bidzalika fadlu Ibnu Abbas wa tamyizuhu. Maka dengan perbuatan Umar ini semakin tampak keutamaan Abdullah bin Abbas dan keutamaannya ya, perbedaannya dengan yang lainnya. Wa anna indahu minadzakai, bahwa beliau benar-benar mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Wal ma'rifatu bimuradillahi azza wajal, dan beliau diberi keutamaan mengerti apa-apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya.
Dan itu juga sebagai bentuk pengabulan dari doa Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Abbas pernah bermalam di rumah beliau, di rumah bibinya, nah, Maimunah ya insyaallah. Kemudian tidur bersama Rasulullah dan oleh Rasulullah didoakan Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah berilah dia kefahaman tentang makna atau tafsir Al-Quran. Lama nuzilat hadhihi suratu ja'ala Rasulullah SAW, maka setelah turun surat ini Rasulullah menjadikan Rasulullah menjadikan alladzi huwa asaddun nasi ibadatan, Rasulullah yang merupakan manusia paling semangat dalam beribadah, wa atqahum, dan orang yang paling bertakwa lillah kepada Allah, ja'ala yaktsuru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Maka sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah ini, maka Rasulullah SAW selalu membaca ketika rukuk dan sujudnya doa ini, subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Subhanaka ini bentuk tasbih tadi ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Ini baca apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdihi tadi ya. Subhana Rabbana fasabbih bihamdi rabbika ya. Ini subhana tasbihnya, ini tahmidnya, ini apanya? Istighfarnya, sehingga terlaksana 3 perintah tadi. Insyaallah banyak kita yang sudah hafal doa apa ini? Rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Fanaqul, maka kita katakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kita, wa israfana, apa israf? Berlebih-lebihan. Kita kadang bablas ya, perbuatan kita bablas, ngobrol bablas, melek bablas, sehingga siang gak tidur, malam ngantuk gak bisa bangun malam. Itu israf, bablas. Makanya Rasul mengatakan kilu, kalau siang itu tidur, istirahat, yang disebut dengan apa? Qailulah. Qailulah itu tidur siang. Fa inna syaitan la yakilun, karena setan itu enggak tidur siang. Ngudai wong supaya orang enggak tidur siang. Kenapa diupayakan orang enggak tidur siang? Biar malam enggak bisa bangun. Nah, maka Rasul bilang apa? Kilu tidur siang. Wasabbit aqdamana, dan kokohkan kaki-kaki kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, menghadapi orang-orang yang kafir. Selesai tafsir surat apa? An-Nasr. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.